Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami, penelitian di dalam kelas dengan judul penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share terhadap kemampuan komunikasi bahasa Indonesia siswa kelas 5 SD Negeri 5 Kalipucang Kulon. Saya sendiri Muhammad Takdir Wardika dengan rekan saya Nabila Diansyah yang akan mempresentasikan hasil penelitian di dalam kelas kami. Baik, yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, langsung saja untuk materi yang pertama, latar belakang permasalahan yang ada di SD Negeri 5 Kalipucang Kulon. Dari hasil observasi yang telah kami teliti, peneliti mengambil solusi untuk mengukur kemampuan berpendapat atau berkomunikasi lisan dan tulis serta sikap peserta didik. Solusi yang diberikan yaitu penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share terhadap kemampuan berkomunikasi siswa kelas 5 SD Negeri 5 Kalipucang Kulon. Think Pair Share merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi peserta didik supaya para peserta didik dapat berkembang dengan baik. Kemampuan berkomunikasi bahasa Indonesia. Kemudian rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana implementasi penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share terhadap kemampuan berkomunikasi bahasa Indonesia siswa kelas 5 SD Negeri 5 Kalipucang Kulon. Yang kedua, bagaimana keterampilan guru dalam mengajar dan aktivitas siswa saat mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share dapat meningkatkan kemampuan komunikasi siswa. Kemudian yang ketiga, apakah setelah adanya implementasi penerapan model pembelajaran kooperatif Think Pair Share ini terhadap kemampuan komunikasi peserta didik dapat mengalami peningkatan? Nah, selanjutnya tujuan penelitian dari penelitian ini yang pertama, untuk mengetahui implementasi penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share terhadap kemampuan berkomunikasi bahasa Indonesia siswa kelas 5 SD Negeri 5 Kalipucang Kulon. Yang kedua, untuk mendeskripsikan keterampilan guru dan aktivitas siswa pada saat pembelajaran berlangsung dengan model pembelajaran tipe Think Pair Share untuk kemampuan komunikasi bahasa Indonesia siswa kelas 5 SD Negeri 5 Kalipucang Kulon. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui peningkatan setelah adanya implementasi penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share terhadap kemampuan komunikasi bahasa Indonesia siswa kelas 5 SD Negeri 5 Kalipucang Kulon. Selanjutnya, nah, manfaat penelitian ini apa sih? Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi bagi para pendidik dan calon pendidik mengenai model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share untuk meningkatkan kegiatan berkomunikasi para peserta didik di jenjang sekolah dasar. Nah, saya akan memberitahu kajian teori dari penelitian yang telah kelompok kami ambil. Yang pertama, model pembelajaran kooperatif Think Pair Share. Model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share merupakan suatu cara yang efektif untuk membuat variasi suasana pola diskusi kelas dengan asumsi bahwa semua presentasi atau diskusi memberikan pengaturan untuk mengendalikan kelas secara keseluruhan dan prosedur yang digunakan dalam Think Pair Share dapat memberi siswa lebih banyak waktu untuk berpikir, menerapkan dan saling membantu sehingga mampu memaksimalkan hasil belajarnya di kelasnya. Yang kedua, kelebihan dan kekurangan model pembelajaran Think Pair Share yaitu kelebihannya siswa akan terlatih menerapkan konsep karena
dengan temannya dalam pengerjaan soal untuk mendapatkan kesempatan dalam memecahkan suatu masalah. Yang kedua, siswa lebih aktif dalam pembelajaran karena menyelesaikan tugasnya dalam kelompok, di mana tiap kelompok hanya terdiri dari 2 atau 3 orang. Yang ketiga, siswa memperoleh kesempatan untuk mempresentasikan hasil jawabannya dengan seluruh siswa sehingga jawaban yang ada bisa menyebar. Adapun kekurangan dari model pembelajaran kooperatif Think Pioneer ini adalah sulit diterapkannya di sekolah yang rata-rata kemampuan siswanya itu rendah dan waktunya itu terbatas, sedangkan jumlah kelompok yang dibentuk banyak. Karena kelompok yang dibentuk banyak, maka kelas akan sulit dikondisikan. Dalam hal ini, penerapan model pembelajaran kooperatif Think Pioneer yang dapat diterapkan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia diharapkan mampu memudahkan peserta didik saling berkomunikasi dan saling memahami dan membantu untuk memecahkan soal-soal yang telah diberikan tersebut. Selanjutnya, langkah-langkah model pembelajaran kooperatif Think Pioneer itu bagaimana sih? Yang pertama itu ada Think, Fight, dan Share. Think itu apa? Think itu berpikir. Guru meminta peserta didik untuk berpikir secara mandiri tentang pertanyaan yang telah diberikan guru tersebut. Kemudian yang kedua, Fight atau berpasangan. Guru meminta peserta didik untuk berpasangan dan mendiskusikan hasil dari jawaban yang telah mereka lakukan, yang telah mereka jawab secara individu tadi. Kemudian yang ketiga, berbagi atau share. Guru meminta pasangannya untuk berbagi hasil kerjanya kepada seluruh rekannya atau temannya. Selanjutnya, tujuan model pembelajaran tipe Think, Fight, Share. Model ini mengajarkan peserta didik untuk berperan aktif bersama dengan teman kelompoknya dengan cara berdiskusi untuk memecahkan suatu permasalahan. Jenis model pembelajaran kooperatif tipe Think, Fight, Share ini, siswa dituntut untuk bekerja sama dan saling membantu dan berdiskusi di dalam suatu kelompok guna memecahkan suatu masalah yang telah diberikan sama siswa dan harus menemukan jawabannya. Selanjutnya, kajian teori yang kedua, kemampuan komunikasi bahasa Indonesia. Kemampuan komunikasi bahasa Indonesia merupakan aktivitas menyampaikan apa yang ada di pikiran, konsep yang kita miliki dan keinginan yang ingin kita sampaikan pada orang lain. Proses komunikasi merupakan unsur terpenting dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan yang menjadi tujuan utama dari komunikasi. Jadi proses komunikasi berjalan dengan baik, maka hasilnya juga pasti akan sesuai dengan yang diharapkan oleh komunikasi. Selanjutnya, unsur-unsur komunikasi bahasa Indonesia. Unsur-unsur komunikasi bahasa Indonesia itu apa aja sih? Tadi kan sudah dijelaskan, ada komunikator, pesan, media, komunikan, lingkungan, umpan balik, dan lain-lain. Kemudian, strategi kemampuan komunikasi bahasa Indonesia. Strategi pembelajaran merupakan suatu rencana, tindakan, atau rangkaian tindakan yang termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam proses pembelajaran. Kemudian ada penelitian relevan. Penelitian relevan yang kelompok kami ambil itu ada 3. Yang pertama, dari Rianingsi dalam penelitian yang berjudul penerapan model pembelajaran Think Pioneer dalam rangka meningkatkan keterampilan komunikasi siswa kelas 5. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan keberhasilan dalam penerapan model pembelajaran Think Pioneer dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Sampel penelitian ini dilakukan di kelas 3 dengan jumlah 29 siswa, dilaksanakan di SD Negeri Lendok 05 Salatiga. Nah, ini pengumpulan datanya menggunakan angka. Yang selanjutnya ada penelitian relevan
Hindayani dalam penelitian yang berjudul Pembelajaran Kooperatif Model Tim Pioneer untuk meningkatkan aktivitas definisi belajar IPA. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil serta aktivitas belajar IPA siswa kelas 9 melalui penerapan pembelajaran kooperatif model tim Pioneer. Sampel penelitian ini di SMP Negeri 3 Kubu dengan subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 9 di SMP Negeri 3 Kubu, yaitu berjumlah 27 orang siswa. Selanjutnya yang terakhir ada dari Simaremare. Nah, dalam penelitian yang berjudul peningkatan kreativitas mahasiswa dengan menggunakan model tim Pioneer pada mata kuliah kewarganegaraan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses peningkatan kreativitas mahasiswa dengan menggunakan model pembelajaran tim Pioneer. Sampel penelitian ini dilakukan pada kelas mata kuliah kewarganegaraan mahasiswa program studi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan PPKN. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Nah, penyebabnya yaitu rendahnya tingkat komunikasi bahasa Indonesia. Kemudian masalahnya yaitu kurangnya model pembelajaran yang digunakan oleh guru di kelas. Kemudian tindakan yang dapat kami ambil yaitu dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe tim Pioneer ini. Nah, hasilnya nanti kami berharap akan meningkatnya kemampuan berkomunikasi bahasa Indonesia siswa SD Negeri 5 Kalimantan. Adapun hipotesis penelitiannya, terdapat peningkatan dalam penerapan model pembelajaran kooperatif tipe tim Pioneer terhadap kemampuan komunikasi bahasa Indonesia siswa kelas 5 SD Negeri 5 Kalimantan. Kemudian HO-nya tidak terdapat peningkatan dalam penerapan model pembelajaran kooperatif tipe tim Pioneer terhadap kemampuan berkomunikasi siswa kelas 5 SD Negeri 5 Kalimantan. Untuk selanjutnya, bertiga akan disampaikan oleh rekan saya, Muhammad Abdul Jika, dipersilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan hasil penelitian yang telah disampaikan oleh rekan saya, Nabila. Selanjutnya menuju ke bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama adalah setting penelitian. Observasi dan wawancara dilakukan di kelas 5 SD Negeri 5 Kalimantan. Pelaku yang kami observasi yaitu peserta didik kelas 5 SD Negeri 5 Kalimantan dan wali kelas 5 di SD tersebut. Yang selanjutnya ada sasaran penelitian. Sasaran penelitian ini adalah memberikan pemahaman proses pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe tim Pioneer untuk komunikasi belajar Indonesia di siswa kelas 5 di SD Negeri 5 Kalimantan. Adapun subjek penelitian ini yaitu semua peserta didik kelas 5 di SD Negeri 5 Kalimantan tahun ajaran 2023-2024 dengan jumlah peserta didik 9, 7 peserta didik laki-laki dan 2 peserta didik perempuan. Yang selanjutnya ada rencana tindakan. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan dilakukan 5 tahap. Yang pertama adalah melakukan penelitian awal, yaitu observasi untuk mendapatkan data. Yang kedua, mengembangkan indikator pembelajaran. Yang ketiga, membuat modul belajar. Yang keempat, menyiapkan sumber belajar. Dan yang kelima, menyiapkan instrumen penelitian. Selanjutnya, tahap pelaksanaan. Melakukan pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran kooperatif tipe tim Pioneer. Cara pelaksanaannya yaitu sesuai dengan modul belajar yang sudah dibuat sebelumnya dengan wali kelas. Selanjutnya yaitu observasi. Melakukan tindakan sebagai upaya pembangunan pemahaman konsep siswa
serta mengamati hasil atau dampak dari diterapkannya model pembelajaran kooperatif tipe ThinkPipeShare terhadap kemampuan komunikasi bahasa Indonesia peserta didik kelas 5 di SD Negeri 5 Kalipucang Kulon tersebut. Yang terakhir ada tahapan refleksi. Yang pertama ada pengumpulan data, yang kedua menganalisis data yang diperoleh, yang ketiga menyimpulkan hasil evaluasi tindakan siklus 1, dan yang keempat merancang perbaikan pelaksanaan tindakan tersebut. Metode penelitian yang selanjutnya itu teknik pengumpulan data. Di sini kelompok kami menggunakan 3 teknik pengumpulan data. Yang pertama ada observasi, selanjutnya ada wawancara, dan yang ketiga angka. Yang selanjutnya ada teknik analisis data. Analisis data merupakan proses lanjutan dari pengolahan data untuk melihat bagaimana sih menginterpretasikan data, menganalisis data dari hasil yang ada pada tahap hasil pengolahan data. Selama analisis data, semua data yang diperoleh akan ditampilkan, dirangkum dan diperiksa keakuratannya. Data yang terkumpul dari penelitian ini yaitu data hasil dari observasi terhadap siswa baik pada saat pra-penelitian maupun pada pelaksanaan tindakan, dan data observasi guru baik pada saat pra-penelitian maupun pelaksanaan tindakan. Selanjutnya, setelah data terkumpul melalui observasi, data tersebut diolah dengan menggunakan rumus persentase, yaitu sebagai berikut. P sama dengan F per N kali 100% dengan keterangan P angka persentase aktivitas guru, F frekuensi aktivitas guru, N jumlah indikator, dan 100% bilangan tetap. Ini metode penelitian yang terakhir ada instrumen penelitian. Lembar observasi aktivitas guru dalam kelas menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe ThinkPipeShare. Observer mengamati dan mengisi kegiatan guru sesuai dengan kolom lembar observasi pada proses pembelajaran berlangsung. Lembar observasi aktivitas guru digunakan untuk mengetahui kemampuan guru dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada saat pembelajaran melalui model kooperatif tipe ThinkPipeShare, baik dalam hal menyampaikan pendapat maupun membuat produk yang diberikan oleh guru. Lembar aktivitas guru ini dilakukan dengan memberi tanda checklist atau cetak pada lembar yang disediakan oleh observer atau peneliti. Ya, selanjutnya akan menuju ke bab 4, yaitu hasil penelitian. Hasil penelitian yang pertama yaitu penerapan model pembelajaran kooperatif tipe ThinkPipeShare terhadap kemampuan komunikasi bahasa Indonesia siswa kelas 5 di SD Negeri 5 Kalipucang Kulon. Terhadap 2 tahapan. Yang pertama ada tahapan prasiklus. Prasiklus atau pratindakan merupakan suatu kegiatan awal yang dilakukan peneliti sebelum melakukan penelitian untuk memasuki tahapan siklus 1. Tujuannya yaitu untuk mengumpulkan informasi awal yang ada di lokasi penelitian, yaitu di SD Negeri 5 Kalipucang Kulon, seperti peserta didik, ruang kelas, dan komponen-komponen lainnya yang ada di SD Negeri 5 Kalipucang Kulon tersebut. Selanjutnya yaitu siklus 1. Siklus 1 terdapat 4 tahapan, yaitu tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan tahapan refleksi. Yang kedua yaitu membahas tentang keterampilan aktivitas guru dalam mengajar dan aktivitas siswa pada saat pembelajaran berlangsung. Yang pertama, hasil pengamatan aktivitas guru. Seperti rumus tadi dengan rumus presentase, yaitu dengan hasil 54 per 64 dikalikan 100% mendapatkan hasil 84,34%. Berdasarkan pada tahun pengamatan di atas, dilihat secara keseluruhan pada aktivitas guru, mulai dari pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup dari judul penelitian yang kami angkat, yaitu penerapan
penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Tingparser terhadap kemampuan komunikasi bahasa Indonesia siswa kelas 5 SD Negeri 5 Kalimantan Kulon memperoleh nilai persentase sebesar 84,34% yang termasuk ke dalam kategori baik sekali. Yang selanjutnya yang kedua yaitu hasil pengamatan aktivitas siswa. Presentasi yang kami buat mendapatkan nilai 51/60 dikalikan 100%, mendapatkan hasil sebesar 85%. Berdasarkan pada tabel pengamatan di atas, dilihat secara keseluruhan pada aktivitas siswa mulai dari pendahuluan kegiatan ini sampai kegiatan penutup dari jumlah penelitian yang kami angkat yaitu penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Tingparser terhadap kemampuan komunikasi siswa kelas 5 di SD Negeri 5 Kalimantan Kulon mendapatkan persentase sebesar 85%, termasuk ke dalam kategori baik sekali. Yang ketiga, peningkatan komunikasi bahasa Indonesia menggunakan model tipe Tingparser. Peningkatan komunikasi siswa kelas 5 di SD Negeri 5 Kalimantan Kulon dengan model pembelajaran tipe Tingparser yang dilakukan oleh guru kelas dan didampingi oleh peneliti telah mengalami peningkatan dari siswa yang malu buat mempresentasikan ke depan menjadi berani untuk menghilangkan sifat malu tersebut. Model pembelajaran yang bervariasi sangatlah penting dilakukan di setiap aktivitas pembelajaran. Para siswa tidak merasa bosan dengan model pembelajaran yang telah diterapkan guru yang sudah bervariasi. Keempat yang selanjutnya yaitu pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Tingparser terhadap kemampuan komunikasi bahasa Indonesia siswa kelas 5 SD Negeri 5 Kalimantan Kulon. Hasil penelitian yang telah dilakukan di SD Negeri 5 Kalimantan Kulon pada mata pelajaran bahasa Indonesia materi teks fiksi dan non fiksi menggunakan model pembelajaran tipe Tingparser dengan diketahui melalui model pembelajaran tersebut para siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan beraneka ragam seksama secara berkelompok. Pada pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe Tingparser ini peneliti akan mengawali dengan prasiklus dan selanjutnya menuju ke siklusum. Pembahasan yang kedua yaitu keterampilan aktivitas guru dalam mengajar dan aktivitas siswa pada saat pembelajaran berlangsung. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah kami lakukan oleh tim peneliti untuk aktivitas guru mendapatkan persentase sebesar 84,34% dengan kategori baik sekali. Sedangkan modal observasi untuk aktivitas siswa mendapatkan persentase sebesar 85% dengan kategori baik sekali. Berdasarkan analisis hasil pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti dalam melibatkan aktivitas guru dan aktivitas siswa sudah terlaksana dengan baik. Aktivitas guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran saling berkaitan dan saling berinteraksi satu sama lain. Aktivitas guru yang lebih baik akan mendorong aktivitas siswa yang optimal dan sebagainya. Pembahasan yang ketiga yaitu peningkatan komunikasi bahasa Indonesia menggunakan model kooperatif tipe Tingparser terhadap komunikasi bahasa Indonesia siswa kelas 5 SD Negeri 5 Kalimantan Kulon. Dengan meningkatnya komunikasi siswa pada tahap prasiklus dan siklus 1, guru perlu menggunakan secara bergantian model-model pembelajaran untuk melaksanakan aktivitas pembelajaran yang menarik, efektif supaya para siswa tidak merasa bosan pada saat belajar berlangsung. Berdasarkan penjelasan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Tingparser terhadap kemampuan komunikasi bahasa Indonesia kelas 5 siswa kelas 5 SD Negeri 5 Kalimantan Kulon dapat meningkatkan tingkat kemampuan komunikasi bahasa Indonesia pada materi teks fiksi ataupun teks non fiksi untuk siswa kelas 5 di SD Negeri 5 Kalimantan Kulon. Baik, kemudian menuju ke bab 5 terakhir dan berisi kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kami
ambil berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah peneliti laksanakan di SD Negeri 5 Kali Pucang Kulon terhadap penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Think Mindset terhadap kemampuan komunikasi bahasa Indonesia siswa kelas 5 SD Negeri 5 Kali Pucang Kulon tepat dilakukan dalam pelajaran bahasa Indonesia, khususnya di dalam meningkatkan tingkat komunikasi siswa. Berdasarkan hasil pengamatan pada lembar observasi aktivitas guru dan aktivitas siswa, aktivitas guru mendapatkan persentase sebesar 84,34% dengan kategori baik sekali, sedangkan persentase aktivitas siswa mendapatkan persentase sebesar 85% dengan kategori baik sekali. Oke, itu tadi dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada salah kata atau perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.